Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua yang ada di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran matematika. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah masuk ke relasi dan fungsi, namun kita baru membahas materi tentang relasi. Mana relasi itu adalah menghubungkan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, sekarang kita akan bahas tentang fungsi. Oke, mari kita simak sama-sama materinya seperti apa. Fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B, tepat satu. Kalau relasi kan memasangkan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, kalau untuk fungsi memasangkannya tepat satu ke anggota himpunan B. Contohnya seperti ini. Nah, ini pasangkan ke sini, ini pasang ke sini, ini pasang ke sini, ke sini. Pasangkan ke sini ada satu lagi. Nah, ini kan tepat satu memasangkan anggota himpunan A, tepat satu memasangkan anggota himpunan B. Jadi kita fokus di kata tepat satu ini, yaitu di domainnya. Ya. Nah, untuk ini maka dikatakan fungsi. Nah, kalau yang ini kan memasang tepat satu ke anggota himpunan B, memasangkan tepat satu. Nah, ini kan sangat sini, ini sini, ini sini. Nah, ini dia tidak mempunyai pasangan, maka ini bukan fungsi. Maka kita bisa ambil kesimpulan syarat fungsi itu dia harus setia. Oke, kemudian dia tidak ada yang jomblo. Kemudian yang ketiga, dia tidak boleh selingkuh. Nah, ini syarat fungsi. Pertama setia, tidak ada yang jomblo, dan yang terakhir yang ketiga dia tidak boleh selingkuh. Nah, untuk ketiga syarat ini dia harus di domain. Domain itu yang sebelah kiri. Sini, ini kan jomblo nih, tidak mempunyai pasangan, maka dia bukan fungsi. Kalau ini kan ada dia punya pasangan. Nah, jadi kita fokusnya di domain. Domain itu yang sebelah kiri. Ini kan yang sebelah kanan ada dua di sini, ya. Maka ini tidak berlaku untuk yang kodomainnya atau yang sebelah kanan. Jadi ini kita fokus di domainnya saja. Oke, contoh yang selingkuh itu seperti apa? Nah, misalkan ini pasangan ke sini. Oke. Kemudian ini memasangkan ke sini. Ini pasangkan ke sini lagi. Nah, dia kan bercabang. Ya. Nah, maka dia bukan fungsi juga. Jadi patokannya tepat satu, berarti dia harus setia, tidak boleh ada yang jomblo dan tidak boleh ada yang selingkuh. Itu dikatakan fungsi. Oke, itu untuk fungsi ya. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya, menentukan nilai dari suatu fungsi. Pertama ada rumus fungsi, yang kedua nilai suatu fungsinya. Rumus fungsi awalnya dia f(2x), kemudian memetakan dengan tanda panah ax tambah b. Maka rumus fungsinya itu kita ubah menjadi yang awalnya titik 2x menjadi f dalam kurung x, tanda panahnya kita ganti dengan sama dengan, kemudian ax tambah b. Ini bentuk umumnya. Oke, jadi mengubah ke dalam rumus fungsi itu seperti ini. Yang tadinya titik 2x menjadi dalam kurung x, tanda panah menjadi tanda sama dengan. Ini adalah rumus fungsi. Kemudian yang B, nilai suatu fungsi. Nilai suatu fungsi itu dapat ditentukan berdasarkan rumus fungsinya. Ya, jadi nilainya itu dapat ditentukan berdasarkan rumus fungsinya. Contoh,
Nah, contohnya tentukan nilai fungsi f titik 2x meletakkan ke 4x kurangi 3 untuk domainnya x sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Yang pertama, ini kan awalnya f titik 2x kemudian 4x kurangi 3. Kita buat dulu rumus fungsinya. Nah, jadi f(x) sama dengan 4x kurangi 3. Oke, domainnya kan x sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, cara mencari nilai fungsinya yaitu kita substitusikan. Kita masukkan nilai x ke dalam fungsi fx. Nilai x ini kita masukkan ke dalam fungsi fx. Ya, maka fx sama dengan, nah, jadi setiap x kita ganti dengan x yang ada di dalam kurung kurawal ini. Yang pertama kan x sama dengan negatif 2. fx sama dengan 4x kurangi 3. Kita ganti f-nya dengan negatif 2. Karena x sudah diganti dengan negatif 2, maka setiap x kita ganti dengan negatif 2. 4 x-nya kita ganti dengan negatif 2 kurangi 3 sama dengan 4 kali negatif 2 negatif 8 kurangi 3 sama dengan negatif 11. Kemudian ini sudah tinggal f negatif 1. Maka kita ganti juga x-nya dengan negatif 1. 4 negatif 1 kurangi 3 sama dengan 4 kali negatif 1 negatif 4 kurangi 3 sama dengan negatif 7. Lalu f 0 4 x nya kita ganti dengan 0 kurangi 3 sama dengan 0 kurangi 3 sama dengan negatif 3. Lalu 1 negatif 2 negatif 1 0. Oke, jadi saja f1 sama dengan, ini untuk fungsinya ya, 4x min 3. 4 x nya kita ganti dengan 1 kurangi 3 sama dengan 4 kurangi 3 sama dengan 1. Kemudian f2 4 kali 2 kurangi 3 sama dengan 8 kurangi 3 sama dengan 3. Nah, nih ya. Jadi hasilnya itu atau ranknya adalah negatif 11, negatif 7, negatif 3, 1, dan 5. Tuh, cara menentukan nilai fungsi. Oke, itu saja yang bisa dijelaskan. Seperti biasa di akhir pertemuan, di akhir penyampaian materi ini, dia akan memberikan tugas pada kalian. Ya, ini untuk latihannya. Pertama, dari gambar di bawah ini, manakah yang merupakan fungsi A, B, C, dan D. Kemudian kemukakan alasannya. Jika fungsi, kenapa alasannya. Jika bukan fungsi, kenapa alasannya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai fungsi f(2x) tanda panah 2x tambah 3 untuk domainnya x sama dengan negatif 3, negatif 1, 2, 0, 1, dan 2. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan ke Bapak, japri via WA ya. Oke, kemudian pengumpulan tugasnya melalui WA, tidak melalui Google Form. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila banyak kekurangan, mohon maaf lahir dan batin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.